Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wabarakatuh. sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, gimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Ya, Pak. alhamdulillah yang baik. Udah sarapan belum hari ini? Sudah. Alhamdulillah sudah. Ya, pada hari ini ada yang nggak masuk nggak? Atau masuk semua? Ada yang nggak masuk, Pak? Siapa yang nggak masuk itu? Fadil, Pak. Oh, Fadil. Kemana Fadil? Sakit, Pak. Ada suratnya. Oh, ya, ya, ya. Ya, ya kita doakan agar Fadil lekas sembuh ya. Ya, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ayo coba kita bersama-sama mengingat materi sebelumnya. Materi sebelumnya tuh materi pada minggu pertemuan sebelumnya itu materi apa? Relasi, Pak. Ya, benar, relasi. Nah, ada yang masih ingat nggak? Relasi itu seperti apa sih? Atau relasi itu bagaimana? Atau relasi itu seperti apa? Seperti apa sih relasi itu? Siapa-siapa? Saya, Pak. Ya, apa? Silakan. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan. Ya, benar, benar. Ya, benar anak-anak, tepat sekali. Relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan. Ya, saya ulang lagi. Relasi adalah hubungan dari dua himpunan. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa yuk? Setelah relasi berarti apa? Fungsi. Ya, benar. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi. Apa? Ada yang tahu tentang fungsi? Fungsi itu apa sih? Ada? Belum tahu, Pak. Belum ya? Iya, kita akan cari tahu hari ini. Kita akan cari tahu hari ini. Eh, untuk indikator yang Bapak pakai pada hari ini bisa dilihat di slide PPT. Ya, ini. Nah, kalian tahu nggak sih relasi fungsi itu sebenarnya itu pengaplikasiannya atau buat apa sih kita belajar itu sih? Buat apa? Ada yang tahu? Enggak, Pak. Nah, sebenarnya fungsi atau relasi itu bisa digunakan untuk apa? Coba relasi fungsi. Ya, fungsi itu kayak yang di PPT ini juga. Fungsi itu seperti ibu kota daerah dengan daerahnya, ya seperti itu. Baik. Dapat dilihat PPT yang tertampilkan, yaitu permasalahan sehari-hari yang terkait dengan fungsi. Jadi di SMP Negeri 2 Surabaya itu, setiap siswanya wajib memilih satu ekstrakurikuler. Dan berikut adalah pendataan dari kelas 8F. Nah, dari permasalahan ini tuh kalian akan mencari bagaimana suatu relasi dapat dikatakan fungsi dan mencari berapa banyak fungsi yang dapat dibuat dari dua himpunan. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu Rizal, Niswa, Sofia, dan Nini. Silakan duduk. Dan yang lainnya berkelompok. Ibu akan bagikan LKPD ini untuk setiap kelompok. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Nah, sebagai referensi jawabannya kalian bisa membuka buku BSE-nya ya, halaman 98 sampai 105. Dan apabila ada yang tidak jelas dalam LKPD-nya, kalian bisa bertanya kepada ibu. Baik. Ada yang kurang jelas? Tulis dulu ya namanya.
Bagaimana? Sudah selesai membaca semua? Masih ada yang bingung? Kalau memang sudah, menurut kalian, menurut praduga kalian, bagaimana sih suatu relasi dapat dikatakan fungsi? Gimana ya kelompok 1? Semuanya memiliki pasangan, Bu. Lalu untuk kelompok 2 bagaimana? Sama, Bu. Jadi menurut praduga kalian, suatu relasi dapat dikatakan fungsi apabila semuanya memiliki pasangan atau semuanya saling berpasangan. Baik, untuk membuktikan praduga kalian, silakan dikerjakan ya. Referensinya seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, sudah Ibu paparkan. Rizal. Ahmad Rizal. Kelihatan nggak? Bisa kelompok ya, satu kelompok yang bareng. Siap, Bu. Data di atas, buatlah diagram panah dengan domain adalah siswa laki-laki dan kodomain adalah semua ekskul. Berarti domainnya laki-laki. Kodomainnya ekstrakurikuler. Nah, saiki dikten aku. Siswa laki-laki. Apa ini? Azi. Terus Hendy. Ian. Pas. Gimana, ada kesulitan? Gimana teman-teman? Belum sih Bu, Belum ya? cuma kita udah ngerjakan yang bagian A, yang bagian B sama C-nya belum. Oh ya, coba Gitu. sih kalau dari bagian A yang sudah kalian kerjakan. Tadi hipotesismu apa? Kalau menurut saya sih itu fungsi itu domain harus mempunyai anggota di kodomain. Ya, Gitu. mempunyai anggota di Kodomain. kodomain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya. Bagaimana anggota domainnya ini? Apakah setiap anggota domain itu punya pasangan di kodomain? Ya. Iya. Setiap semua anggota domain ya. Terus berapa pasangannya di kodomain? Satu. Oke, dari sini itu ya, ada gambaran sedikit ciri-ciri dari fungsi ya. Tadi juga sementara punya pasangan di kodomain. Nah, setelah kalian melihat yang mengerjakan poin A, ternyata pasangan dari domain ini punya pasangannya tepat satu di kodomain. Nah, tapi di kodomain ini ada yang nggak dapat pasangan ini, yang di kodomain ini. Nggak ada, dapat semuanya. Dapat semua ya? Yakin? Coba lihat di kodomainnya. Teater. Oh ya, teater. Oh iya. Ya, teater. Nah, kalau gitu ini juga termasuk fungsi atau tidak, Bu? Kalau kodomainnya ada yang nggak berpasangan di domainnya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan poin B sampai seterusnya nanti buat menjawab hipotesis kalian berikut. Oh iya. Buka bukunya yang tadi, yang buku siswa ya, buku PSE ya. Siap Bu. Halo teman-teman, mengerjakan. Sudah selesai semuanya ya? Sudah. Oke, sekarang silakan dari kelompoknya Rofiah, silakan untuk presentasi yang aktivitas 1. Nanti aktivitas 2 dipresentasikan. Aji mengikuti ekstrakurikuler OSN. Azi mengikuti ekstrakurikuler basket. Hendy mengikuti ekstra musik. Ian mengikuti ekstra PMR. Yuda mengikuti ekstra paskibra. Zul mengikuti ekstra musik. Apakah anggota domain pada diagram poin A memiliki 1B. Setiap anggota domain memiliki suatu pasangan pada anggota kodomain, tetapi ada satu anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan pada anggota domain. Aji hanya mengikuti ekskul OSN, Azi hanya mengikuti ekskul basket, Hendy hanya mengikuti ekskul pramuka, Ian hanya mengikuti ekskul PMR, Yuda hanya mengikuti ekskul paskibra, dan Zul hanya mengikuti ekskul musik.
Ya, 1C. 1C. Aji mengikuti ekstra basket. Aji. Nomor 2. Jadi ini menjelaskan tentang fungsi atau tidaknya ya Bu ya? Iya. Nah, yang nomor 1 itu tentang minuman kesukaan. Fungsi atau bukan? Itu bukan fungsi Bu. Kenapa bukan fungsi? Soalnya di domain ini ada yang enggak punya pasangan di kodoman. Siapa domainnya nggak punya pasangan? Chris. Oke, Chris. Yang lainnya sama ya? Sama, oke. Yang- Contoh 2. Yang contoh 2 itu fungsi. Soalnya di domain mempunyai tepat satu pasangan di kodomain. Oke, tepat satu pasangan. Semuanya punya pasangan di domainnya itu? Punya. Punya, oke. Sedangkan yang contoh 3 tentang bilangan bukan fungsi. Bukan fungsi karena Karena di domainnya itu mempunyai pasangan di kodomain lebih dari 1. ada yang punya pasangan lebih dari Lebih dari 1. siapa? Yang nomor 5 sama nomor 7. Nomor 5 sama nomor 7. Iya. Oke. Mereka Ya. selingkuh, Bu. Oh ya, selingkuh mendua ya lebih Mendua. tepatnya ya. Oke. Jawaban yang lainnya sama ya atau ada yang berbeda? Oke, udah sama semua ini kayaknya udah. Bener berarti. Oke. Aplaus dulu buat kelompoknya Rafiah, Yeni, terus Nisfa sama Rizal. Yeay. Oke, silakan duduk. Nah, semua kelompok kan udah presentasi hari ini. Lalu bagaimana menurut kalian proses diskusi hari ini? Apakah masalah yang Ibu berikan itu sulit dipahami, membingungkan? Sama pertanyaannya juga bagaimana menurut kalian? Ya, coba Rina. Ya Bu, menurut saya tadi itu permasalahannya sebenarnya mudah Bu dipahami. Terus pertanyaan-pertanyaannya juga, cuma tadi sempat bingung sih Bu. Tapi tadi karena berkelompok jadi mudah karena saya mengingatkan sama teman-temannya. Terus tadi juga bisa tanya-tanya sama Ibu juga. Terus menurut saya diskusi hari ini tuh menyenangkan karena nggak bekerja sendiri Bu. Jadi banyak pendapat yang banyak tukar pendapat, terus saling mengungkapkan pendapat gitu. Jadi selesainya itu bisa ya meskipun agak lama tapi menyenangkan Bu gitu, cepat paham juga gitu Bu. Oh iya Rina, terima kasih. Bagaimana siswa yang lain sependapat dengan Rina? Ya Bu, sependapat. Nah, ya. Lalu coba sebutkan bagaimana sih ide kalian bisa menjawab soal-soal itu dengan baik dan benar. Coba tolong ungkapkan analisis kalian, ide kalian bagaimana? Ya, Lili, silakan. Ya Bu, tadi kalau menurut saya itu kami awalnya baca permasalahan dulu. Terus tadi kalau nggak paham tanya ke Ibu. Terus kalau nggak gitu dibantu sama teman-teman juga sekelompok. Habis itu kami jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, setelah kami menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dari jawabannya itu kami menganalisis Bu. Jadi tadi kan ada soal kayak tentang dari pertanyaan-pertanyaan yang pertama kedua itu kami analisis. Oh, ternyata itu hubungan antara domain sama kodomainnya itu seperti ini gitu. Terus kami juga lihat ternyata di domain itu semuanya punya pasangan gitu. Terus habis itu teman saya yang satu kelompok itu nanggepin lagi, oh ya itu kita bisa analisis lihat kodomainnya. Ternyata di kodomain itu semuanya ada yang berpasangan, ada yang tidak. Jadi nggak semuanya punya pasangan. Terus lagi itu tadi ada yang nambahin itu di domain itu meskipun semua berpasangan tapi cuma satu aja Bu pasangannya gitu. Jadi kami menganalisis dari jawaban-jawaban sebelumnya buat jawab pertanyaan yang selanjutnya. Begitu Bu. Nah ya, bagus Lili. Gimana? Yang lain sependapat gak sama Lili? Pendapat Bu. Ya, baiklah. Dari proses pembelajaran dan diskusi hari ini, coba sih Ibu mau tanya siapa yang mau menyimpulkan tentang konsep fungsi. Nanti Ibu kasih tambahan nilai nih. Siapa yang mau? Oh, yaitu Tanaka. Yuk. Ya Bu, menurut saya kesimpulannya hari ini tentang konsep fungsi. Fungsi adalah himpunan yang memetakan semua anggota domain ke kodomain. Dan pasangan dari domain itu cuma satu aja Bu, gitu.
Nah, bagus Tanaka. Gimana yang lain? Sepakat dengan Tanaka? Sepakat, Bu. Nah, baiklah. Sini Ibu mau menyempurnakan dulu ya dari kesimpulan yang disampaikan oleh Tanaka. Jadi, fungsi adalah relasi. Relasi itu adalah hubungan antar himpunan yang memetakan setiap anggota domainnya ke tepat satu anggota kodomain. Gimana? Sudah paham? Sudah. Nah, ya kalau sudah paham, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana dari keseluruhan pembelajaran hari ini? Dari awal Ibu masuk, kemudian Ibu kasih masalah, kalian menentukan hipotesis, kemudian diskusi, menjawab LKPD, ya. Terus sampai sekarang bagaimana menurut kalian kegiatan pada hari ini? Ya Bu, menyenangkan tadi bisa diskusi bareng. Tadi itu Bu, ada Rilo, dia cuma numpang absen doang Bu. Seru Bu, soalnya kita bisa kerja sama, nggak mikir sendiri. Baiklah kalau begitu. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, jangan lupa ya ada PR dikerjakan. Latihan 9 nomor 1 ya dibuka yang C, D, F sama G. Nanti pertemuan berikutnya akan dibahas. Sama juga nanti kalian harus siap-siap ya untuk materi selanjutnya. Nanti adalah menyajikan fungsi dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Habis itu dalam bentuk tabel. Terus persamaan fungsi, menentukan rumus persamaan fungsi. Ya, jangan lupa dipelajari ya. Baiklah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.